Hujan deras membasahi jalan raya yang sepi malam itu. Jalanan berkelok, hanya diterangi lampu mobil yang redup. Bayu, seorang pria berusia 28 tahun, baru saja pulang dari perjalanan dinas di luar kota. Ia sudah lelah, matanya berat, dan pikirannya hanya ingin segera sampai di rumahnya di pinggiran kota. Wiper mobilnya bekerja keras menyapu derasnya hujan. Tapi tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kap mesin. Mobil bergetar hebat, jarum speedometer turun perlahan hingga akhirnya mesin mati total di tengah jalan. Lampu mobil meredup, dan hanya suara hujan dan petir yang menemani. Bayu menepuk setir dengan kesal. "Sial, kenapa harus sekarang?" gumamnya. Ia mencoba menstarter mobil beberapa kali, tapi mesin hanya mengeluarkan suara klik pendek tanpa nyala. Dingin mulai merayap ke dalam kabin. Bayu menghela napas, menatap jam di dashboard, pukul 23.48. Tengah malam, ia membuka pintu dan keluar, merapatkan jaket untuk melindungi diri dari hujan. Jalanan gelap, tanpa rumah penduduk, tapi di kejauhan, di balik pepohonan hutan, ia melihat seberkas cahaya redup. Seperti lampu minyak yang berpendar dari jendela rumah. "Syukur, mungkin ada orang di sana," katanya dalam hati. Bayu menutup pintu mobil, menyalakan senter dari ponsel, dan mulai berjalan menuju sumber cahaya itu. Setiap langkah di jalan tanah yang becek terdengar jelas di telinganya. Hutan di sekelilingnya seperti hidup, ranting bergoyang diterpa angin malam, dan suara serangga bersahutan. "Kau tersesat, nak," suaranya serak. Bayu mencoba tersenyum sopan. "Maaf, Bu, mobil saya mogok di jalan. Hujannya deras, jadi saya ingin numpang berteduh sebentar, kalau boleh." Wanita tua itu diam beberapa detik, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuklah, malam ini hujan buruk, jalanan berbahaya." Bayu melangkah masuk, udara di dalam rumah lembab dan beraroma besi karat, cahaya lampu minyak berpendar kekuningan, menampilkan ruang tamu yang sederhana tapi terasa asing. Di kursi goyang dekat jendela, duduk seorang pria tua dengan wajah tirus dan mata cekung. Ia menatap Bayu tanpa senyum, tanpa ucapan selamat datang. Di sudut ruangan, seorang anak laki-laki remaja berdiri menunduk, memegang boneka kayu usang, rambutnya berantakan, dan matanya tampak kosong. Suara hujan dan petir terdengar jelas dari luar. Bayu mencoba memecah kesunyian. "Terima kasih sudah mengizinkan saya masuk. Apakah ada sinyal di sini? Saya ingin menghubungi bengkel atau derek." Pria tua itu menggeleng pelan. "Tak ada sinyal. Hujan seperti ini memutus semua. Kau boleh menunggu di sini sampai pagi." Bayu merasa sedikit lega, tapi di balik itu, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang merayap di tengkuknya. Rumah ini terlalu sunyi. Dari dapur, terdengar bunyi logam beradu, seperti pisau diasah di batu asah. Bayu menoleh, tapi lorong dapur gelap. Wanita tua itu menatapnya dengan senyum tipis. "Kau pasti lapar. Ya, duduklah, kami akan menyiapkan sesuatu." Bayu duduk di kursi kayu yang dingin dan basah oleh lembab. Ia melihat-lihat sekeliling. Foto keluarga tergantung di dinding, tapi anehnya hampir semua wajah dirobek. Di salah satu sudut, ada patung kayu berbentuk manusia tanpa kepala. Dari lantai kayu terdengar suara berderit, seolah ada yang bergerak di bawahnya. Bayu mencoba mengusir rasa takut, mungkin cuma tikus, pikirnya. Wanita tua muncul dari lorong dapur membawa mangkuk sup hangat. Bayu menerimanya, tapi saat menghirup aromanya, ia merasa ada yang tidak beres. Aroma besi begitu kuat, seperti darah. Anak remaja itu mendekat perlahan, menatap Bayu dengan mata lebar. Ia berbisik lirih. "Om, malam ini panjang, jangan keluar." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Bayu berdiri. Petir menyambar, dan untuk sesaat, cahaya kilat menyoroti lorong belakang rumah. Bayu melihat bayangan seseorang berdiri di sana, tinggi, kurus, tapi tanpa kepala. Saat ia mengucek mata, bayangan itu sudah hilang. Dan di saat itulah, pintu depan berderit menutup sendiri, diikuti suara kunci berputar dari luar. Bayu merasakan perangkap itu baru saja menutup rapat di sekelilingnya.
Bayu duduk kaku di kursi kayu yang dingin, jantungnya berdetak tak beraturan. Suara hujan di luar kini terdengar seperti ribuan jarum menembus atap seng. Ia mencoba mengatur napas, tapi rasa takut perlahan merayap dari ujung kaki ke kepala. Wanita tua itu duduk di hadapannya, tersenyum samar sambil menatap mata Bayu tanpa berkedip. Pria tua di kursi goyang juga menatapnya. Kali ini dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Apakah curiga, atau hanya menunggu? Anak remaja itu duduk di lantai, masih memeluk boneka kayu yang kini Bayu perhatikan lebih saksama. Boneka itu bukan mainan biasa, bentuknya seperti manusia, tapi memakai pakaian yang sama dengan Bayu malam ini. Jaket hitam dan celana jeans biru. Bayu merasa bulu kuduknya meremang. Ini cuma kebetulan, bisik hatinya. Dari dapur, terdengar lagi suara logam diasah, kali ini lebih jelas, diikuti oleh suara lirih seperti rintihan seseorang. Bayu memberanikan diri bertanya, "Bu, siapa di dapur itu?" Wanita tua itu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang kuning dan jarang. "Itu, adikmu yang baru," jawabnya singkat. Bayu terdiam. Kata-kata itu tak masuk akal. Tapi sebelum ia sempat menanyakan lebih lanjut, anak remaja itu mendekat dan berbisik di telinganya. "Jangan ikut ke dapur. Nanti kau pulang lebih cepat dari yang kau kira." Jantung Bayu makin berdegup kencang. Ia mencoba berdiri untuk memeriksa mobilnya lagi, tapi pintu depan terkunci rapat. Ketika ia memutar gagang pintu, wanita tua itu bersuara dari belakang, "Tak usah keluar. Hujan membawa hal-hal buruk malam ini." Kejanggalan makin nyata. Bayu berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mencari cara lain keluar. Matanya terpaku pada dinding penuh foto keluarga. Semua foto lama, warnanya sudah pudar. Yang membuatnya bergidik adalah semua foto menampilkan keluarga yang sama. Pria tua, wanita tua, dan anak remaja itu. Wajah tamu-tamu lain, laki-laki dan perempuan muda, muncul di foto-foto berbeda. Hampir semua wajah tamu itu disobek atau dicoret dengan tinta merah. Dan di foto terbaru, Bayu tertegun. Itu dirinya sendiri. Foto itu menampilkan dirinya berdiri di halaman rumah ini dengan ekspresi bingung. Padahal ia baru tiba malam ini. "Ini, nggak mungkin," bisiknya, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, dari lantai kayu di bawah kakinya, terdengar bunyi ketukan pelan. Seolah ada seseorang di bawah rumah yang mencoba menarik perhatian. Bayu mundur selangkah. Matanya menangkap sebuah pintu kecil di lantai, tertutup karpet tua. Pintu itu memiliki cincin besi untuk menariknya ke atas. Hatinya berkata untuk kabur, tapi rasa penasaran dan insting bertahan hidup memaksanya mendekat. Ia perlahan menyingkirkan karpet itu, bau busuk menyergap hidungnya seketika. Saat ia meraih cincin besi itu, tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar di tangga. Pria tua itu berjalan menuju ruang tamu. Bayu buru-buru menjatuhkan karpet kembali, pura-pura sedang duduk. "Kau nyaman di sini, nak?" tanya pria tua itu dengan suara berat. "Iya, Pak, terima kasih." Pria itu berdiri di dekat jendela, memandangi hujan. Malam ini panjang, dan tamu selalu disambut hangat di sini. Tatapannya ke Bayu terasa seperti perangkap yang tak terlihat, isyarat bahaya. Hujan makin deras. Petir menyambar, menerangi ruangan untuk sesaat. Dalam cahaya itu, Bayu melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Di lorong gelap yang mengarah ke dapur, ada sosok tinggi kurus berdiri. Sosok itu tanpa kepala, hanya tubuh berlumuran basah dan kotoran tanah. Ketika kilat meredup, sosok itu hilang. Bayu menutup mata sejenak. Tangannya gemetar. "Aku harus keluar dari sini. Sekarang juga." Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, suara gedebuk keras terdengar dari atas plafon. Sesuatu sepertinya jatuh atau merayap di atap rumah. Anak remaja itu tertawa lirih. Itu tamu yang gak betah di kamar. Wanita tua keluar dari dapur membawa pisau besar yang masih meneteskan air merah. Ia berjalan perlahan ke arah Bayu, lalu meletakkan pisau itu di meja. "Makanlah, kau butuh tenaga,"
ucapnya sambil menunjuk sup di mangkuk. Bayu menatap sup itu, dan di dalamnya ia melihat potongan daging yang terlalu mirip jari manusia. Perutnya mual, dan ia memalingkan wajah. Wanita tua itu tersenyum tipis. "Kalau tak dimakan, nanti kau yang dimakan." Kata-kata itu membuat jantung Bayu hampir berhenti. Hujan terus mengguyur, Bayu sadar ia terperangkap di rumah orang gila, mungkin pembunuh. Ia berusaha tenang, lalu berpura-pura ingin ke kamar mandi agar bisa memeriksa jalan keluar di belakang rumah. "Bu, saya boleh ke belakang sebentar? Mau cuci muka." Wanita tua itu menatapnya lama, lalu mengangguk. "Lorong kanan, tapi jangan buka pintu lain. Kalau salah, kau takkan kembali." Bayu menelan ludah, lalu berjalan ke lorong gelap. Setiap langkah kayu berderit di bawah kakinya. Aroma busuk makin kuat. Di ujung lorong ada 2 pintu. Satu di kiri bertuliskan WC, satu lagi di kanan tanpa tulisan. Dari balik pintu kanan itu, terdengar isak tangis lirih. Seperti suara perempuan. Bayu menempelkan telinganya, dan suara itu jelas. "Tolong, jangan biarkan mereka memotongku." Lorong itu gelap dan lembab. Hanya cahaya redup dari lampu minyak yang diletakkan di ujung lorong yang memberikan sedikit penerangan. Bayu berdiri di depan pintu kanan tanpa nama. Tubuhnya tegang, jantung berdetak keras. Isak tangis dari balik pintu semakin jelas. Suara itu terdengar putus asa, lirih, seolah keluar dari tenggorokan seseorang yang hampir kehabisan tenaga. "Tolong, siapapun, jangan biarkan mereka potong aku." Bayu menatap pintu itu, lalu menoleh ke arah ruang tamu. Dari kejauhan ia bisa melihat bayangan pria tua di kursi goyang, tampak seperti menunggu. Wanita tua tidak terlihat, mungkin kembali ke dapur. Bayu menahan napas, meraih gagang pintu itu perlahan, dan mendorongnya. Pintu terbuka, mengeluarkan bunyi berderit yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau busuk dan amis langsung menyergap. Bayu hampir muntah di tempat. Di ruangan kecil itu, ia melihat seorang perempuan muda yang tangannya terikat ke balok kayu. Mulutnya ditutup kain kotor, tubuhnya penuh luka sayatan. Mata perempuan itu melebar saat melihat Bayu. Ia berusaha bicara, hanya terdengar gumaman panik di balik kayu. Di sekeliling ruangan tergantung alat-alat tajam berkarat. Pisau besar, kapak, gergaji. Lantai berlumuran darah yang sudah mengering, dan di sudut ruangan ada ember berisi potongan daging manusia yang hampir membusuk. Bayu membeku, tubuhnya gemetar. "Ya Tuhan, mereka membunuh orang di sini." Tiba-tiba, dari lantai bawah terdengar bunyi gedebuk keras, seperti sesuatu dijatuhkan. Diikuti suara rantai beradu. Perempuan itu menggeleng keras, air mata mengalir di pipinya. Ia seperti ingin mengatakan, "Pergi sebelum mereka datang." Bayu maju 1 langkah untuk melepaskan ikatan perempuan itu, tapi suara langkah kaki mendekat di lorong. Berat, pelan, berirama, pria tua itu. Bayu panik, ia melihat ke sekeliling, menemukan lemari kayu besar di pojok. Tanpa pikir panjang, ia bersembunyi di dalamnya, meninggalkan pintu sedikit terbuka agar bisa mengintip. Pintu ruangan berderit lagi, pria tua itu masuk, membawa lampu minyak dan pisau panjang yang berkilau dalam cahaya. Di belakangnya, wanita tua ikut masuk sambil membawa ember berisi air merah. "Kau menangis lagi?" Suara pria tua itu berat, seperti marah. "Sebentar lagi kau tak akan merasakan sakit lagi," bisik wanita tua sambil menepuk pipi perempuan yang terikat. Mereka meletakkan lampu di lantai. Pria tua mulai mengikat kaki perempuan itu lebih kuat, sementara wanita tua mengambil pisau lain yang lebih besar. "Malam ini hujan deras, saat terbaik untuk memberi makan tanah," kata wanita tua itu sambil tersenyum. Bayu di dalam lemari nyaris menjerit, tapi ia menutup mulutnya erat-erat. Matanya melebar melihat apa yang mereka lakukan. Pria tua itu menggores lengan perempuan perlahan, darahnya menetes ke ember. Wanita tua menadah darah itu, lalu menorehkan sedikit ke dinding, membuat simbol aneh dari darah segar. "Agar rumah kita tetap berdiri,
agar kita tetap ada, ucapnya seperti membaca mantra. Perempuan muda itu menjerit teredam di balik kain, air matanya mengalir deras. Bayu tahu ia harus melakukan sesuatu, ia memegang gagang pintu lemari, bersiap keluar begitu ada kesempatan. Tapi tiba-tiba, lemari berderit saat ia bergeser. Pria tua menoleh cepat. Matanya menatap langsung ke arah lemari. "Siapa di sana?" Suaranya berat, dingin. Bayu menahan napas, tubuhnya kaku. Pria tua berjalan mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti, suara lantai kayu terdengar jelas di telinga Bayu. Wanita tua ikut menoleh ke lemari, lalu tersenyum tipis. "Tamu kita penasaran rupanya." Bayu tahu ia ketahuan. Dalam hitungan detik, pintu lemari ditarik keras dan tangan kasar mencengkeram kerah bajunya, menyeretnya keluar. Bayu terjatuh ke lantai, lampu minyak hampir jatuh. Wanita tua menatapnya dengan mata berbinar aneh. "Kau menemukan rahasia kami? Nah, itu artinya kau bagian dari kami sekarang." Pria tua mendorong Bayu ke lantai, lalu mengikat tangannya dengan tali kasar. Bayu meronta, tapi pria tua itu kuat. "Lepaskan aku. Kalian gila," teriaknya. Wanita tua mendekat sambil membawa pisau besar, menempelkan ujungnya ke leher Bayu. "Diamlah, hujan malam ini akan menyembunyikan semua suara." Bayu bisa merasakan dingin logam di kulitnya. Matanya menatap perempuan muda yang masih terikat. Air mata mereka berdua bertemu dalam ketakutan. Dari lorong, anak remaja itu muncul, masih memeluk boneka kayu. Ia duduk di lantai, menatap Bayu dengan senyum aneh. "Aku bilang kan, malam ini panjang." Hujan di luar makin deras. Angin kencang membuat dinding rumah berderit, dan di bawah rumah, suara rantai dan ketukan pelan terdengar lagi, seolah ada sesuatu yang menunggu di bawah tanah. Bayu sadar, malam ini baru dimulai, dan ia mungkin tak akan keluar hidup-hidup. Tali kasar mengikat pergelangan tangan Bayu begitu erat hingga kulitnya perih. Ia duduk di lantai ruang gelap itu, punggungnya menempel pada balok kayu yang dingin. Di depannya, wanita tua menatapnya sambil mengelus pisau besar berlumuran darah. Pria tua duduk di kursi kayu, mengasah sebilah kapak dengan gerakan pelan, irama yang menakutkan. Anak remaja itu mondar-mandir sambil memainkan boneka kayu yang berpakaian mirip Bayu. Suaranya lirih tapi jelas. Kalau bonekanya rusak, orangnya juga rusak. Bayu menahan napas, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, jika tak menemukan cara kabur sekarang, malam ini akan menjadi malam terakhirnya di dunia ini. Wanita tua tiba-tiba berdiri, mendekat ke Bayu. Pisau di tangannya berkilau dalam cahaya lampu minyak. "Nak, kau tahu kenapa kami suka tamu tak diundang seperti kau?" Bayu tak menjawab, napasnya memburu. Wanita tua itu tersenyum lebar. Karena daging segar selalu lebih manis, dan darah hangat membuat rumah ini tetap hidup. Ia menekankan pisau ke pipi Bayu, meninggalkan goresan tipis yang langsung mengeluarkan darah. Wanita tua itu menjilat darahnya. Matanya memejam seperti menikmati sesuatu. Bayu ingin muntah. Pria tua berdiri, mengangkat kapak. "Bawa dia ke ruang bawah tanah. Sudah waktunya." Mereka menyeret Bayu melewati lorong gelap. Bayu berusaha meronta, tapi ikatan tangannya kuat. Setiap kali ia menoleh, anak remaja itu selalu ada di belakangnya, tersenyum dengan tatapan kosong. Akhirnya mereka tiba di pintu kayu di lantai yang tadi dilihat Bayu. Karpet ditarik, pintu dibuka, dan bau busuk menyengat lebih tajam dari sebelumnya. Tangga kayu curam menurun ke ruang bawah tanah yang remang-remang. Lampu minyak dibawa turun oleh wanita tua, menyorot pemandangan neraka di bawah sana. Bayu menahan napas saat melihat. Kandang besi di sudut, berisi tulang belulang manusia. Kait besi di langit-langit dengan tali berlumuran darah mengering. Tiga karung goni di sudut, meneteskan cairan merah ke lantai. Di salah satu kandang, Bayu melihat seorang pria muda masih hidup, tubuhnya kurus dan penuh luka. Matanya sayu, tapi begitu melihat Bayu, ia menggeleng lirih, memberi isyarat, "Jangan melawan, mereka akan bunuhmu cepat."
Wanita tua mendorong Bayu ke tengah ruangan. "Malam ini, kita punya 2 hadiah untuk rumah ini," ucapnya sambil menatap pria di kandang dan Bayu. Pria tua menancapkan kapaknya ke meja kayu besar, menatap Bayu dengan mata tajam. "Pilihannya sederhana, Nak, menjadi bagian dari rumah ini, atau menjadi makanannya." Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara petir menggelegar yang diikuti bunyi pohon tumbang. Seluruh rumah bergetar, lampu minyak nyaris padam, menyisakan bayangan bergerak di dinding ruang bawah tanah. Bayu memanfaatkan kekacauan itu. Ia menyikut pria tua sekuat tenaga, membuat pria itu terhuyung. Dalam kesempatan itu, ia menggigit tali di tangannya sendiri hingga putus sebagian. Ia berlari menaiki tangga kayu secepat mungkin. Di belakangnya, terdengar suara wanita tua berteriak, "Jangan biarkan dia kabur." Bayu berlari ke ruang tamu, kakinya licin oleh darah dan lumpur. Ia menabrak meja kayu hingga lampu minyak jatuh dan ruang tamu terbakar kecil. Pria tua naik tangga dengan kapak di tangan, sementara anak remaja itu tertawa sambil berlari di lorong. "Ayo main kejar-kejaran, Om." Bayu mencoba membuka pintu depan, tapi terkunci rapat. Ia berlari ke lorong belakang mencari jendela. Hujan deras di luar seperti tirai gelap yang menutupi dunia. Tiba-tiba, tangan dingin meraih kakinya dari bawah lemari. Bayu berteriak dan menendang keras. Sosok wanita pucat tanpa kepala merangkak keluar dari kegelapan, darah menetes dari lehernya. Bayu mundur ketakutan, tapi ia sadar, hantu itu bukan musuhnya malam ini, keluarga gila itu lebih nyata. Wanita tua muncul dari lorong, membawa pisau besar. Wajahnya separuh gosong karena api kecil mulai membakar rumah. "Kau tak bisa lari, Nak. Rumah ini tak akan melepasmu." Bayu melihat jendela besar di ujung lorong. Tanpa pikir panjang, ia menunduk dan menerjang kaca. Pecahan kaca merobek lengannya, tapi ia jatuh di tanah becek di luar rumah. Hujan deras membasahi tubuhnya, tapi ia tak peduli. Ia bangkit dan berlari ke hutan, napasnya terengah. Di belakang, terdengar teriakan dan tawa. "Kau tak bisa kabur." Gelap, hujan, dan hutan basah menjadi labirin. Bayu berlari sekuat tenaga, mendengar langkah kaki mengejar di belakang. Sesekali kilat menyambar, menampakkan siluet anak remaja yang berlari dengan kepala miring seperti boneka rusak. Bayu tersandung akar pohon, terjatuh ke lumpur. Ia mendengar suara kapak menebas udara tak jauh dari telinganya. Dengan sisa tenaga, ia bangkit lagi. Di kejauhan, ia melihat lampu mobil di jalan raya. Keselamatan mungkin tinggal beberapa puluh meter lagi. Bayu berlari sekuat tenaga di antara pepohonan basah, napasnya terengah, dada serasa akan meledak. Hujan deras membuat pandangan kabur, lumpur menempel di wajah dan bajunya. Tapi di kejauhan, cahaya lampu mobil di jalan raya tampak seperti harapan terakhirnya. Di belakang, teriakan wanita tua terdengar samar, bercampur dengan tawa anak remaja yang melengking tak wajar. "Hihihi, lari terus, Om. Lari sampai kakimu putus." Kilatan petir menerangi hutan untuk sedetik. Bayu menoleh dan hampir menjerit. Pria tua berlari dengan kapak terangkat, wajahnya terdistorsi oleh kemarahan. Wanita tua menyeringai sambil memegang pisau besar, roknya basah berlumuran lumpur. Anak remaja melompat-lompat seperti boneka hidup, matanya memantulkan cahaya petir. Bayu memaksa kakinya bergerak lebih cepat, setiap cabang pohon yang menggores kulitnya terasa seperti cambuk, tapi adrenalin menutupi rasa sakit. Akhirnya, ia menembus hutan ke tepi jalan raya. Lampu mobil polisi menyilaukan matanya. Bayu melambai-lambaikan tangan sekuat tenaga sambil berteriak. Mobil polisi berhenti mendadak, 2 petugas keluar dengan senter. "Astaga, Pak, kamu kenapa?" kata salah satu polisi sambil menahan Bayu yang nyaris jatuh. Mereka mau bunuh saya, di rumah itu, di hutan." Bayu terengah, menunjuk ke arah hutan. Polisi saling pandang, lalu salah satunya menyalakan senter ke arah pepohonan. Gelap, hujan, tidak ada siapa-siapa. "Rumah apa, Pak?"
Di hutan ini nggak ada rumah penduduk, kata polisi yang lain dengan dahi berkerut. Bayu memaksa menoleh ke belakang. Benar saja, tidak ada cahaya lampu minyak, tidak ada rumah tua, tidak ada tanda kehidupan. Tidak. Tadi aku di sana. Mereka membunuh orang. Ada korban diikat di ruang bawah tanah. Polisi menatapnya lama. Pak, hutan ini sudah puluhan tahun kosong. Dulu memang ada rumah tua, tapi terbakar habis 20 tahun lalu. Katanya, semua penghuninya mati di dalam. Darah Bayu terasa berhenti mengalir. Tidak mungkin. Aku baru saja, mereka tadi. Polisi membawa Bayu ke mobil untuk menenangkan diri. Di kursi belakang, Bayu gemetar hebat. Dari kaca jendela, ia menatap hutan yang gelap. Hujan terus turun, lampu jalan memantulkan bayangan aneh di kaca mobil. Saat mobil polisi mulai melaju, Bayu menoleh untuk terakhir kali ke arah hutan. Di sana, kilatan petir memperlihatkan siluet rumah tua itu berdiri lagi di antara pepohonan. Dan di jendela lantai atas, anak remaja itu melambai pelan dengan senyum miring. Bayu memejamkan mata, menjerit tanpa suara. Beberapa minggu kemudian, Bayu masih trauma, ia tidak berani melewati jalan itu lagi. Suatu malam, ia menonton berita lokal. Seorang reporter berdiri di tepi hutan yang sama, berkata, pihak kepolisian menemukan jasad seorang pria muda di tepi jalan hutan yang terkenal angker ini. Korban diduga mengalami serangan jantung karena ketakutan. Anehnya, di tubuh korban ditemukan bekas ikatan tali kasar, dan goresan seperti cakar di lehernya. Foto korban muncul di layar, itu wajah Bayu. Layar televisi tiba-tiba berkedip, dan dalam pantulan kaca TV, wanita tua berdiri di belakang Bayu yang sedang menonton, tersenyum puas. Malam panjang itu tidak benar-benar berakhir, rumah tua di pinggir hutan masih menunggu tamu berikutnya. Dan siapapun yang mendengar cerita ini, jangan pernah berhenti jika mobilmu mogok di jalan sepi saat hujan. Karena mungkin, mereka masih lapar. Kalau kamu suka cerita ini dan ingin tahu siapa sebenarnya keluarga gila itu, dan apa yang menunggu di ruang bawah tanah rumah tua itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga. Aktifkan loncengnya, karena malam panjang belum selesai, dan cerita ini akan terus menghantui malam-malammu. Karena mungkin, rumah itu sedang menunggumu.